10 cara manjur menjadi orang yang jujur. Cara menjadi orang yang jujur. Jujur adalah suatu sifat yang ditandai dengan ucapan dan tindakan sesuai kenyataan. Meski definisinya sederhana, namun pada kenyataannya sama sekali tidak mudah menjadi pribadi yang jujur. Tak percaya? Ingat-ingatlah momen saat Anda harus mengerjakan ujian sekolah. Beberapa dari Anda mungkin membuat contekan atau menanyakan jawaban pada teman. Tindakan seperti itu adalah tindakan tidak jujur. Dan tentu saja kebanyakan di antara kita mengabaikannya seolah-olah hal itu tidaklah penting. Kultur seperti ini bila dibiarkan terus-menerus jelas akan merugikan banyak orang. Apalagi bila Anda tak lagi sekadar mencontek, namun juga sering memanipulasi dengan berbagai kebohongan. Kejujuran pada akhirnya memang barang langka di masyarakat. Namun bukan berarti Anda tidak bisa menjadi sosok terpuji tersebut. Dengan niat yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh Anda pasti bisa menghentikan kebiasaan berkata tidak benar. Di bawah ini, kami telah menyusun beberapa tips bagi Anda yang ingin menjadi orang yang jujur. 1. Bayangkan bila Anda dibohongi. Pada dasarnya, tak ada orang yang suka dibohongi. Apapun alasannya, ketika seseorang dibohongi, ia pasti akan kecewa. Coba bayangkan bila sahabat Anda berbohong pada Anda tentang perilaku suami. Dengan alasan menjaga hati Anda, ia tidak menyampaikan bahwa suami Anda cenderung genit ketika di luar rumah. Apa perasaan Anda ketika mengetahui hal tersebut? Kecewa bukan? Menyatakan kejujuran terkadang memang tidak mengenakan. Akan tetapi, menyatakan kebohongan jauh lebih tidak mengenakan. 2. Belajar tanggung jawab. Beberapa orang konon memilih tidak menjadi orang yang jujur untuk alasan kebaikan. White list adalah sebutannya. Namun demikian, kadangkala ada juga orang yang tidak mau jujur karena mau lari dari tanggung jawab. Misalnya, mengatakan sedang ada acara keluarga di saat harus mengerjakan proyek bersama. Ketidakjujuran dalam hal seperti ini adalah tindakan yang pengecut. Dan bila dibiasakan, lama-lama Anda akan dikenal sebagai orang yang tidak bisa diandalkan. Meskipun kebohongan Anda tak pernah terungkap pun, reputasi Anda di mata orang akan menjadi negatif. Jadi, cobalah lebih bertanggung jawab. Lakukan apa yang menjadi tugas atau kewajiban Anda. Bukannya malah lari dan menutupinya dengan kebohongan. 3. Stop pikiran minder. Pernahkah Anda menjadi orang yang paling miskin di antara teman-teman Anda? Pernahkah Anda menjadi yang paling akhir di ranking kelas? Atau pernahkah Anda merasa paling tidak rupawan dibanding yang lain? Kadangkala, manusia hidup dalam realita yang tidak sesuai harapan. Dan akibatnya, Anda jadi sering berbohong untuk menutupi rasa rendah diri. Misalnya, karena keluarga Anda tak sekaya yang lain, Anda akan mengatakan bahwa dulu keluarga Anda pun kaya raya namun bangkrut karena ditipu orang. Atau, ketika ada teman yang bertanya di mana rumah Anda akan menunjuk rumah mewah milik orang lain. Memang tidak mengenakan sekali tertekan dalam situasi seperti itu. Namun bila diteruskan, Anda tidak akan tenang. Kawan-kawan Anda juga akan menganggap Anda penipu suatu saat nanti. Jujurlah, meski konsekuensinya Anda dijauhi, namun setidaknya Anda sudah melakukan hal yang benar. Selain itu, dengan jujur, Anda justru akan dapat memilah mana teman yang sejati dan mana yang palsu. 4. Selalu niatkan dalam hati. Terus niatkan dalam hati Anda untuk berusaha menjadi orang yang berucap sesuai fakta. Bila selama ini Anda terbiasa berbohong, memang tak mudah untuk berubah. Oleh karena itu, Anda perlu semangat dan niat yang kuat. Bila perlu, mintalah bantuan orang-orang terdekat agar Anda selalu diingatkan untuk menjadi sosok yang jujur. 5. Jangan terlalu jaim dan tinggi gengsi. Tidak gengsian. Alasan lain orang kesulitan menjadi orang yang jujur adalah karena perasaan ingin menjadi yang terbaik. Anda mungkin jaim, gengsi, dan tidak mau kalah oleh kenalan Anda. Misalnya, Anda sedang reuni bersama kawan-kawan. Saat mengobrol, salah satu rekan Anda menceritakan mengenai kehidupannya yang sukses. Karena tak mau kalah, Anda pun mengatakan hal yang serupa. Namun tentu saja yang Anda katakan tersebut bohong belaka. Anda berkata demikian hanya karena Anda jengkel dengan teman tersebut dan tak mau kalah darinya. Pada dasarnya menghadapi orang yang sombong memang tidak mudah. Bila hati Anda tidak kuat, Anda bisa memendam kejengkelan hingga mengatakan bahwa Anda pun tak kalah darinya. Namun demikian, tetap saja berbohong bukanlah hal yang bagus. Bagaimana bila Anda disuruh membuktikan omongan Anda? Sekiranya Anda tak suka dengan orang yang sombong, jauhi saja mereka.
Minta izin untuk pergi saat telinga Anda sudah tak tahan jauh lebih baik daripada berbohong. 6. Abaikan peer pressure. Beberapa kebohongan muncul karena peer pressure. Misalnya, di divisi Anda terdapat kebiasaan yang agak koruptif. Seorang pegawai berusaha mengubah kebiasaan itu. Namun anggota divisi yang lain malah menyerangnya. Sebagai bagian dari divisi tersebut, Anda mungkin akan mendapatkan tekanan untuk ikut menyerang pegawai pemberani itu. Namun bila Anda menuruti tekanan tersebut, Anda pada akhirnya akan menjadi seorang yang munafik. Anda akan dicap sebagai sosok penipu di mata korban. Ya, Anda mungkin akan selamat. Anda tidak akan dipecat, namun apakah Anda siap hidup dengan beban hidup seperti itu? 7. Jangan terlalu tidak enakan. Beberapa dari Anda mungkin suka berbohong karena terlalu tidak enakan. Anda tidak mau menyampaikan kritik, teguran, hingga nasihat karena pola pikir tak enakan. Namun, bila Anda adalah seorang manajer, guru, orang tua, ataupun profesi sejenis, sifat ini sama sekali tidak baik. Sebagai manajer, misalnya, sudah menjadi tanggung jawab Anda untuk menegur karyawan yang melakukan kesalahan. Karakter tidak jujur Anda yang bersumber dari sifat tak enakan sama sekali tidak tepat diterapkan dalam lingkup profesional. Sama juga bila Anda adalah seorang kritikus seni. Suatu waktu, mungkin Anda diminta menilai karya sahabat Anda sendiri. Dan sebagai kritikus profesional seharusnya Anda bisa memberikan pendapat yang objektif. 8. Jadilah role model yang baik. Banyak di antara kita yang ingin menjadi orang yang jujur tapi tak memiliki motivasi yang kuat. Oleh sebab itu, sekiranya Anda memiliki keluarga yang masih Anda sayangi, jadikanlah mereka sebagai motivasi Anda. Apalagi bila Anda sudah punya anak dan keponakan. Agar tak mudah menyerah saat berusaha terus jujur, buatlah diri Anda jadi role model mereka. Pikirkan bila mereka sampai meniru Anda yang gemar berbohong. 9. Berpikir jangka panjang. Dalam beberapa kasus, berbohong memang akan menyelamatkan Anda dari masalah. Namun secara jangka panjang, kebohongan selalu membawa petaka dibanding kebaikan. Selain itu, masalah reputasi juga teramat penting. Reputasi tidak dibangun dalam sehari dua hari. Ia juga tidak dibangun dalam beberapa tindakan Anda saja. Reputasi dibangun dalam waktu yang cukup lama. Dan baik tidaknya reputasi Anda ditentukan oleh kejujuran Anda sendiri. Bila reputasi Anda buruk bahkan dikenal sebagai pembohong, akan sangat sedikit orang yang mau bekerja sama dengan Anda. 10. Minta bantuan ahli. Ada namanya pathological liar atau pembohong patologis. Mereka yang mengidap pathological liar akan berbohong tanpa alasan yang jelas. Sebab, ada dorongan dari dalam diri sendiri untuk tidak mengatakan kebenaran. Pathological liar adalah sebuah kondisi yang perlu penanganan medis. Mereka yang mengidap masalah ini kadangkala memiliki masalah lain yang lebih kompleks. Misalnya tendensi berbuat kriminal hingga gangguan pada otak. Jadi sekiranya Anda memiliki masalah ini, tentu Anda harus segera ke psikolog atau psikiater. Jangan menundanya agar masalah Anda cepat tertangani. Berbagai alasan bisa menjadi penyebab seseorang berbohong. Ada yang disebabkan karena rasa minder, terlalu kompetitif, hingga memiliki masalah medis seperti pathological liar. Apapun alasannya, secara jangka panjang kebiasaan suka berbohong bukanlah kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, belajarlah menjadi orang yang jujur. Meskipun efeknya kadangkala menyakitkan, namun kejujuran tetap lebih baik dari kebohongan. Jadi, tetaplah berusaha menjadi jujur dengan mengikuti 10 tips di atas. Sekian video kami kali ini. Terima kasih sudah tonton video ini. Semoga bermanfaat. Untuk tonton video cara hidup bahagia yang lain, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi agar Anda orang pertama yang mendapat notifikasi ketika video berikutnya tayang. Sampai jumpa di video berikutnya.